Selama ini, banyak petani dan masyarakat umum berpikir bahwa bertani itu keuntungannya kecil, hasilnya lama, dan penuh risiko. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bertani hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang, tapi bagaimana kalau ada satu jenis tanaman yang modal awalnya kurang lebih setara dengan menanam padi, namun ketika harga pasar sedang bagus, hasilnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per hektar. Di video ini, saya ingin mengajak Anda mengenal lebih dalam satu tanaman yang sering dianggap biasa, bahkan diremehkan, tapi sebenarnya punya potensi ekonomi yang sangat besar, yaitu tanaman pare atau paria. Selamat datang di channel Lahan Hijau. Sebelum kita bahas tentang tanaman pare, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan like-nya ya, supaya saya bisa semangat terus untuk membuat video tips tentang pertanian modern. Dan terima kasih yang sudah mensupport video ini. Semoga diberi keberkahan dan kelimpahan rezeki dan semoga sehat selalu. Pare atau paria adalah tanaman sayuran yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Hampir semua daerah punya konsumsi pare. Baik untuk rumah tangga, warung makan, restoran, sampai pasar tradisional dan pasar induk. Selain itu, pare juga sering digunakan untuk masakan sehari-hari, produk herbal, dan jamu. Kebutuhan kuliner tertentu. Artinya, pare bukan tanaman musiman yang pasarnya sempit. Permintaannya relatif stabil, bahkan cenderung meningkat di waktu-waktu tertentu. Sekarang kita masuk ke poin yang paling menarik. Jika kita bandingkan, modal budidaya pare per hektar itu tidak jauh berbeda dengan modal menanam padi. Biaya yang dikeluarkan umumnya meliputi pengolahan lahan, benih, pupuk dan nutrisi, pestisida, tenaga kerja. Secara total, nilainya masih dalam kisaran yang familiar bagi petani padi. Jadi dari sisi permodalan, pare bukan tanaman yang berat di awal. Yang membedakan pare dengan padi adalah pola panennya. Kalau padi, panen sekali dalam satu musim, menunggu 3-4 bulan, uang baru masuk setelah panen. Sedangkan pare, panen bertahap, bisa panen berkali-kali, arus kas lebih cepat dan rutin. Dalam satu kali tanam, pare bisa dipanen terus selama beberapa minggu, bahkan bulan, tergantung perawatan dan varietas. Sekarang kita bicara angka, karena disinilah pare menjadi sangat menarik. Di lapangan, harga pare sering berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000, bahkan bisa mencapai Rp9.000 per kilogram, dengan produktivitas yang baik dan manajemen yang tepat. Total produksi pare dalam 1 hektar bisa menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Dalam kondisi harga bagus dan panen optimal, potensi omset tersebut bisa mendekati 400 juta rupiahan per hektar. Angka ini tentu bukan janji, tapi potensi realistis yang sudah dicapai oleh sebagian petani pare. Ada beberapa alasan kenapa pare bisa menghasilkan nilai yang tinggi. Pertama, frekuensi panen yang tinggi. Kedua, volume produksi yang besar per hektar. Ketiga, pasarnya luas dan berlapis, dari pedagang kecil sampai pengepul besar. Keempat, harga relatif fluktuatif. Dan ketika naik, dampaknya sangat signifikan terhadap omset. Jika petani bisa menanam di waktu yang tepat dan menjaga kualitas, pare bisa menjadi mesin uang yang sangat menjanjikan. Akan tetapi tentu saja, kita juga harus jujur, tidak ada usaha tani yang bebas risiko. Pada budidaya pare, tantangan yang sering dihadapi antara lain, serangan hama dan penyakit, cuaca ekstrem, kesalahan pemupukan, harga pasar yang turun di waktu tertentu. Karena itu, hasil besar hanya bisa dicapai jika teknik budidaya benar, varietas unggul dipilih dengan tepat, waktu tanam disesuaikan dengan pasar, akses penjualan sudah dipikirkan sejak awal. Pare bukan tanaman ajaib, tapi pare adalah tanaman peluang. Dengan modal yang masih masuk akal, bahkan setara padi, pare menawarkan potensi omset jauh lebih besar, panen berkelanjutan, kesempatan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Kalau selama ini kita hanya terpaku pada satu jenis tanaman, mungkin sudah saatnya mulai melirik alternatif yang lebih menjanjikan. Kesimpulannya,
Pare atau paria bukan tanaman biasa dengan modal setara padi, tapi potensi hasil yang jauh lebih besar. Tanaman ini layak dipertimbangkan sebagai alternatif usaha tani. Gimana teman-teman? Kalau kamu tertarik, di video berikutnya kita bisa bahas rincian biaya per hektar, estimasi produksi, atau teknik budidaya par dari awal sampai panen. Mau yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar ya, aku tunggu.